saya Windy Astuti dari Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai aritmetika sosial. Aritmetika merupakan bagian dari matematika yang disebut ilmu hitung. Kata sosial dapat diartikan sebagai hal-hal yang berkenaan dengan masyarakat. Jadi, aritmetika sosial dapat diartikan sebagai bagian dari matematika yang membahas perhitungan-perhitungan yang digunakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam aritmetika sosial ini ada beberapa komponen yang harus kita ketahui, yaitu nilai keseluruhan, nilai per unit, dan juga nilai sebagian. Nilai keseluruhan, nilai per unit, dan nilai sebagian ini mempunyai suatu hubungan, yaitu nilai keseluruhan sama dengan banyaknya unit dikali nilai per unit. Kemudian, untuk nilai per unitnya yaitu sama dengan nilai keseluruhan per banyaknya unit. Lalu, untuk nilai sebagian yaitu sama dengan banyak sebagian unit dikali nilai per unit. Uang dalam perdagangan. Bila kita berbelanja di pasar atau di toko, apa yang kita bayarkan untuk mendapatkan barang yang kita inginkan? Ya, tentu kita harus membayarkan sejumlah uang yang sesuai dengan harga jual barang tersebut. Uang penting sekali peranannya dalam dunia perdagangan, yaitu sebagai alat pembayaran yang sah. Dengan uang, kita bisa memperoleh bermacam-macam barang yang kita butuhkan. Tanpa adanya uang, dapat kita bayangkan kesulitan yang terjadi di dalam dunia perdagangan. Akan tetapi, dunia perdagangan sering juga terjadi tanpa uang. Perdagangan tanpa menggunakan uang bisa dilakukan dengan cara barter. Hal ini tentu membawa kesulitan, yaitu kita tidak bisa leluasa mendapatkan barang yang kita inginkan karena pemilik barang belum tentu mau menukar barangnya dengan barang yang kita miliki. Dengan adanya uang, kesulitan seperti itu dapat dihindari. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan harga pembelian dan harga penjualan. Dalam suatu kegiatan jual beli atau perdagangan, ada dua pihak yang saling berkepentingan, yaitu penjual dan juga pembeli. Penjual adalah orang yang menyerahkan barang kepada pembeli dengan menerima imbalan berupa sejumlah uang dari pembeli. Sedangkan pembeli adalah orang yang menerima barang dari penjual dengan menyerahkan sejumlah uang kepada penjual sebagai pembayarannya. Untuk mendapatkan barang yang akan dijual, seorang pedagang terlebih dahulu harus membelinya dari pedagang lain dengan mengeluarkan sejumlah uang yang disebut sebagai harga pembelian atau modal. Setelah barang itu didapatkan, kemudian dijual kembali kepada pembeli. Uang yang diterima pedagang dari pembeli atas barang yang dijualnya itu disebut harga penjualan. Dalam perdagangan, keuntungan dapat diperoleh apabila harga penjualan lebih tinggi daripada harga pembelian. Karena harga penjualan lebih tinggi daripada harga pembelian dan besar untung sama dengan harga penjualan dikurangi harga pembelian, maka diperoleh hubungan berikut ini. Harga penjualan sama dengan harga pembelian ditambah untung, atau harga pembelian sama dengan harga penjualan dikurangi untung. Agar lebih paham, langsung aja ke contoh soal. Misalnya, harga pembelian sebuah kalkulator yaitu Rp80.000. Setelah terjual, ternyata pedagang itu mendapat untung sebesar Rp25.000. Tentukan harga penjualan itu. Nah, dari sana diketahui harga pembelian ialah Rp80.000 dan untungnya Rp25.000. Untuk mencari harga penjualan ialah dengan menjumlahkan harga pembelian dan juga untung. Sehingga ditemukanlah hasil harga penjualan itu sebesar Rp105.000. Selanjutnya, jika jual beli mengalami kerugian, maka harga penjualan lebih rendah dari harga pembelian. Dan rugi sama dengan harga pembelian dikurangi harga penjualan, sehingga diperoleh hubungan berikut ini. Harga penjualan sama dengan harga pembelian dikurangi rugi, atau harga pembelian sama dengan harga penjualan ditambah rugi. Contohnya, seorang pedagang membeli sebuah sepeda motor bekas dengan harga Rp4 juta. Jika pedagang itu menderita rugi sebesar Rp150.000, maka berapakah harga penjualannya? Nah, untuk harga penjualannya ialah pengurangan dari 4 juta dikurangi 150.000, atau harga pembelian dikurangi rugi
rugi, sehingga menghasilkan harga penjualan sebesar 3.850.000. Penjualan sama dengan harga jual tiap satuan barang dikali banyaknya barang. Karena harga penjualan adalah hasil perkalian antara harga jual tiap satuan barang dan banyaknya barang, maka diperoleh rumus harga jual tiap satuan barang sama dengan harga penjualan per banyaknya barang. Dan harga pembelian sama dengan harga beli tiap satuan barang dikali banyaknya barang. Karena harga pembelian adalah hasil perkalian harga beli tiap satuan barang dan banyaknya barang, maka diperoleh harga beli tiap satuan barang sama dengan harga pembelian per banyaknya barang. Contoh, untuk membiayai sekolahnya, Wawan berjualan koran. Pada suatu hari, ia membeli 50 koran dari agen korannya dengan harga Rp2.000 tiap koran. Karena hari hujan, ia hanya dapat menjual 30 koran pada pagi hari. Koran yang tersisa dijualnya pada siang hari dengan harga Rp1.500. Setelah dihitung-hitung, ternyata Wawan menderita rugi sebesar Rp10.000. Berapa harga jual setiap koran yang dijajakan Wawan pada pagi hari? Nah, untuk penyelesaiannya ialah dengan menentukan dulu harga pembelian, yaitu Rp50.000 dikali Rp2.000 sama dengan Rp100.000. Kemudian, harga penjualan seluruhnya ialah harga pembelian dikurangi rugi, dan hasilnya Rp90.000. Sedangkan untuk harga penjualan pagi hari ialah harga penjualan seluruhnya dikurangi harga penjualan siang hari, sehingga diperoleh hasil sebesar Rp60.000. Nah, untuk penyelesaiannya ialah dengan cara menentukan harga pembelian, yaitu 50 dikali Rp2.000 sama dengan Rp100.000. Lalu, harga penjualan seluruhnya sama dengan harga pembelian dikurangi rugi, sehingga diperoleh hasil Rp90.000. Harga penjualan pagi hari sama dengan harga penjualan seluruhnya dikurangi harga penjualan siang hari, yang diperoleh hasil sebesar Rp60.000. Nah, untuk harga jual setiap koran pada pagi hari sama dengan harga penjualan pagi hari per banyaknya koran yang terjual, sehingga diperoleh hasil sebesar Rp2.000. Dalam perdagangan terdapat dua kemungkinan yang akan dialami oleh pedagang, yaitu untung dan rugi. Pedagang dapat mengalami untung atau rugi tergantung pada beberapa hal seperti besarnya harga jual, kondisi barang yang dijual mengalami kerusakan atau tidak, dan situasi pembeli. Seorang pedagang dikatakan mendapat untung apabila ia berhasil menjual barang dagangannya dengan harga penjualan yang lebih tinggi daripada harga pembeliannya. Besarnya selisih antara harga penjualan dan harga pembelian itu merupakan besarnya untung yang diperoleh pedagang tersebut. Keuntungan yang diperoleh seorang pedagang dapat dirumuskan sebagai berikut. Untung sama dengan harga penjualan dikurangi harga pembelian. Seorang pedagang membeli telur 10 kg dengan harga Rp120.000. Kemudian, telur itu dijual dengan harga Rp12.500 per kilogram. Berapakah keuntungan pedagang tersebut? Untuk menyelesaikan soal berikut, dapat kita ketahui bahwa harga beli 10 kg telur sama dengan Rp120.000. Harga jual 1 kg telur sama dengan Rp12.500. Nah, untuk untungnya, harga jual dikurangi harga beli, sehingga diperoleh harga jual sama dengan 10 dikali Rp12.500 sama dengan Rp125.000. Untung sama dengan Rp125.000 dikurangi Rp120.000 sama dengan Rp5.000. Jadi pedagang itu mendapat keuntungan sebesar Rp5.000. Kemudian seorang pedagang dikatakan mendapat rugi apabila ia menjual barang dagangannya dengan harga penjualan yang lebih rendah daripada harga pembelian. Besar selisih antar harga pembelian dan harga penjualan adalah lebih besar kerugian yang diderita oleh pedagang tersebut. Besarnya kerugian yang diderita oleh seorang pedagang dapat dirumuskan rugi sama dengan harga pembelian dikurangi harga penjualan. Untuk lebih jelasnya, langsung ke contoh soal. Pak Dono membeli sebuah mobil dengan harga Rp10 juta. Pada suatu saat, karena ia sangat membutuhkan uang, ia bermaksud menjual mobilnya. Ternyata
Ia hanya dapat menjual mobilnya dengan harga 8 juta rupiah. Berapa kerugian Pak Dono? Untuk menyelesaikan soal tersebut yaitu dengan cara rugi sama dengan harga pembelian dikurangi harga penjualan, sehingga diperoleh hasil sebesar 2 juta rupiah. Jadi, Pak Dono mengalami kerugian sebesar 2 juta rupiah.